Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah sekarang teman-teman kembali lagi sama saya Zazilul Umur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam sebuah proses studi dakwah. Pertama-tama mari kita bahas tentang etos kerja. Jadinya apa itu etos kerja? Jadi etos kerja adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar seorang dalam bekerja. Jadinya etos kerja adalah fondasi seorang insan dalam melaksanakan sebuah pekerjaannya. Jadinya dia itu memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai komitmen dalam dirinya dalam melaksanakan pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Jadinya etos kerja mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu disiplin. Jadi hal yang harus menjadi etos kerja kita, yang menjadi dasar dalam kita mengerjakan sebuah pekerjaan kita, yaitu disiplin. Yang dimana disiplin ini adalah kemampuan untuk mengetahui aturan dan waktu kerja dengan konsisten. Jadinya disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin tugas, itu artinya dia itu bisa memanage waktunya atau bisa menetapkan waktu-waktunya untuk dia melakukan pekerjaannya. Jadi dia tidak kelabakan dalam mengerjakan tugas-tugasnya dalam sebuah organisasi. Terus yang kedua itu aspek yang kedua itu adalah integritas. Yang dimana integritas itu adalah kejujuran dan kesadaran atau moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil gitu. Jadinya kita dalam etos kerja yang harus ada dalam diri kita dalam membangun etos kerja kita adalah integritas. Kita jujur. Jadi itu kesadaran moral dalam memilih tindakan gitu. Nah, yang kedua itu adalah komitmen. Yang dimana komitmen ini adalah dedikasi penuh terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan gitu. Jadinya dia tidak menyepelekan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan atau yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Misalnya diri kita itu memiliki komitmen, dan di mana itu kita tuh memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi komitmen kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu kerja keras. Yang dimana kerja keras ini adalah upaya memaksimalkan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadinya kerja keras ini adalah usaha dalam diri kita. Jadinya kita harus menanamkan dalam diri kita kerja keras, dimana kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepada kita. Terus yang kelima itu yaitu profesionalisme, yang dimana sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi dan keahlian di bidang yang diemban gitu. Dan kita dapat menyesuaikan keadaan, memiliki rasa profesionalisme yang tinggi dalam menyelesaikan semua pekerjaan kita. Jadi kita tahu tempat kita melakukan hal ini, di sini tempat kita misalnya main, di sini tempat kita serius. Jadi dia dapat menyesuaikan profesionalisme dalam pekerjaan. Yang keenam yaitu kreativitas dan inovasi. Jadinya dalam etos kerja itu kita sebagai seorang insan harus memiliki kreativitas dan inovasi, yang dimana kreativitas adalah kemampuan untuk mencerminkan kompetensi dan keahlian di bidang yang digelati. Jadi kita harus mampu menghasilkan ide-ide baru dalam
terobosan apa yang baik dalam sebuah proses studi dakwah misalnya contohnya. Terus yang terakhir, aspek yang ada dalam etos kerja itu kerjasama, yang dimana kita sama-sama ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial yang dimana kita tidak bisa lepas dari orang lain gitu. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada bantuan dari orang lain atau bantuan dari pihak kedua. Yang dimana keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain secara harmonis dan produktif. Jadinya hubungan kita sama orang lain itu harus harmonis, dan disebabkan hubungan itu maka pekerjaan kita atau tugas kita menjadi produktif, cepat terselesaikan gitu. Yang selanjutnya yaitu sikap kepemimpinan. Apa itu sikap kepemimpinan? Sikap kepemimpinan adalah serangkaian perilaku dan kuantitas yang ditunjukkan oleh seorang yang memimpin atau berpengaruh dalam suatu kelompok atau organisasi gitu. Sikap kepemimpinan di sini memiliki mencakup beberapa hal gitu. Yang pertama, visi misi. Jadinya sikap kita sebagai seorang pemimpin harus ada visi misi yang jelas dalam diri kita, yaitu kemampuan untuk memiliki pandangan jangka panjang dan menetapkan tujuan yang jelas bagi sebuah kelompok atau sebuah organisasi gitu. Ini visi dan misi itu harus ada dalam sikap kita sebagai seorang pemimpin. Terus yang kedua itu komunikasi yang efektif. Jadinya kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap komunikasi yang efektif. Komunikasi antara kita sama orang lain harus sampai. Jadinya dalam memimpin apapun dalam kelompok atau organisasi, kalau komunikasinya sudah efektif sampai, jadinya pesan-pesan atau arahan-arahan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik gitu. Yang selanjutnya itu keputusan yang tepat. Jadinya kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memutuskan, kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tepat untuk yang tepat dan bijaksana, yang dimana berdasarkan analisis yang mendalam gitu. Jadinya kita tidak sekedar hanya menentukan kebijakan, akan tapi kita juga sebelum kita menentukan kita perlu analisis terlebih dahulu. Terus yang keempat itu motivasi. Jadi kemampuan untuk memberikan dorongan semangat kepada anggota tim atau semangat bagi dalam sebuah pekerjaan gitu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin perlu adanya sikap motivasi atau sebagai seorang motivator untuk memotivasi orang-orang yang ada dalam sebuah tim kita atau sebuah organisasi. Yang kelima itu adalah kepedulian. Jadi kita jadi seorang pemimpin, kita harus peduli terhadap anggota tim kita atau anggota organisasi yang kita pimpin. Ini kita tidak cuek terhadap hal tersebut. Terus selanjutnya itu tanggung jawab. Tentu sikap seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang besar. Jadinya kesediaan untuk mengakui kesalahan dan pertanggungjawaban atas hasil kerja tim. Ini kita harus tanggung jawab apa yang telah kita kerjakan, apa hasil yang telah kita peroleh selama kita memimpin sebuah organisasi atau tim gitu. Terus yang ketujuh selanjutnya rendah hati. Jadi kita jadi seorang pemimpin jangan sekali-kali kita memiliki sifat arogan atau memiliki sifat yang arogan. Intinya kita harus rendah hati dan dimana sikap tidak sombong dan terbuka terhadap masukan serta kritikan dari orang lain. Jadinya intinya kita tidak egois dalam semua saran yang diberikan oleh orang lain. Terus yaitu fleksibilitas. Jadinya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi tertentu. Jadinya kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap fleksibilitas, yang dimana kita dapat menyesuaikan dengan zona-zona yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tempat-tempat atau lingkungan baru yang tempat kita tetapi gitu. Jadinya itu saja.
tentang etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam sebuah proses studi dakwah. Jadinya kesimpulan dari saya adalah kita sebagai insan harus memiliki etos kerja yang baik dalam menyelesaikan semua pekerjaan kita. Yang kedua yaitu kita juga sebagai seorang pemimpin dan sebagai misalnya kita memimpin sebuah organisasi, hanya kita harus memiliki sikap kepemimpinan yang jelas dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dengan memiliki sikap kepemimpinan yang telah saya sebutkan tadi, saya rasa mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi arahan pencerahan dalam bagaimana kita kedepannya untuk memiliki sikap kepemimpinan yang jelas dalam hidup. Mungkin sekian itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.